Selamat pagi pemirsa, salam sehat. Ekonomi Indonesia melambung di tengah kondisi ekonomi global yang berada di ambang resesi. Pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,72% secara tahunan pada kuartal 3 2022. Sebuah pencapaian yang melampaui ekspektasi dan patut diapresiasi. Pencapaian dalam momentum pemulihan ekonomi yang sempat babak belur karena pandemi COVID-19. Kini dengan keberhasilan pemerintah menangani pandemi, masyarakat kembali bergerak, maka motor perekonomian juga bergerak. Inilah editorial Media Indonesia edisi Rabu 9 November 2022 dengan tema Momentum Ekonomi yang Impresif. Bersama saya, Eva Wondo. Editorial Media Indonesia juga dapat Anda simak di AMJ Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar bisa turut berpartisipasi dan berinteraksi dalam editorial Media Indonesia. Sampaikan pendapat Anda pemirsa dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99100. Dan pagi hari ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Eko Rahmawanto. Selamat pagi Mas Eko, apa kabar Mas? Baik, Alhamdulillah. Baik ya, Alhamdulillah salam sehat untuk Mas Eko dan tentunya juga pemirsa di rumah. Nanti kita akan bahas lagi ya Mas Eko terkait dengan editorial Media Indonesia, akan kita bahas lebih dalam. Jadi momentum ekonomi yang impresif. Tetapi sebelumnya kita bahas dulu ada 3 headline Media Indonesia untuk edisi hari ini Rabu 9 November 2022. Yang pertama jelang puncak KTT G20 ya Mas Eko. Betul. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Joe Biden dan Xi Jinping dipastikan akan hadir. Ya. Jadi ini kan akan digelar 15 sampai 16 nanti di Bali. Jadi kalau kita lihat Joe Biden dan Xi Jinping sudah memastikan hadir, tapi yang kita tunggu seperti Presiden Rusia Vladimir Putin maupun Presiden Ukraina ini kan Volodymyr Zelensky. Ya, ini belum memastikan. Tapi kalau kita melihat yang ada sekarang mereka lagi berperang nih, dua negara. Kemungkinan kecil akan datang. Memang ini akan menjadi salah satu yang ditunggu sebetulnya terkait dengan Putin maupun Presiden Ukraina ini. Memang betul bahwa G20 ini tidak membahas persoalan politik, tapi persoalan ekonomi. Tapi kita juga tidak bisa melepaskan begitu saja ada gejolak yang bisa membuat negara ini berubah. Maksudnya negara-negara di dunia ini ya. Apakah itu energi, ataukah itu minyak, apakah itu hubungan bilateral antara kedua negara, dan lain ini karena terkait dengan Presiden Putin dan Presiden Ukraina yang terus memanas di kedua negaranya. Baik. 17 kepala negara atau kepala pemerintahan dipastikan akan hadir. Sementara itu untuk Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky masih mempertimbangkan situasi dan kondisi di negara masing-masing. Itu adalah pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Nah, mengapa kehadiran Presiden Rusia dan Presiden Ukraina menjadi seperti magnet, Mas Eko? Iya, karena sekarang mereka menjadi pembicaraan ya. Ini kan kita mengharapkan bukan hanya Indonesia tapi dunia untuk segera mengakhiri perang Rusia dan Ukraina. Karena imbasnya kemana-mana. Terkait dengan saya sebutkan tadi, apakah itu energi atau itu ketahanan pangan, kemudian hubungan bilateral antara blok timur maupun blok barat. Dulu ada yang namanya blok barat, blok timur. Sekarang kan tidak ada. Sekarang antara mungkin sekutunya Amerika dan Rusia. Ini kan kalau diterus-teruskan kan menjadi tidak baik. Memang kalau kita melihat sepanjang sejarah, namanya perang Eropa itu tidak akan pernah pendek, pasti akan lama. Tapi tentu kita berharap bahwa perang Rusia dan Ukraina harus segera dihentikan. Apapun yang terjadi, Rusia dan Ukraina dulu pernah bergabung menjadi satu di yang namanya Uni Soviet ya, zaman dulu. Jadi kalau sekarang ada momentum untuk segera berdamai, saya kira itu lebih baik. Kalau saya mendengar tadi ada segera ada pembicaraan yang lebih intens ya antara Putin maupun Zelensky untuk segera mengakhiri perang ini, saya kira lebih baik. Iya, baik. Kita tentu nantikan ya apa keputusan terakhir dari Putin dan juga Zelensky, apakah akan hadir atau tidak. Tetapi yang sudah pasti 17 kepala negara tentu kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar ya, Mas Eko, untuk gelaran KTT atau Konferensi Tingkat Tinggi G20 akan digelar 15 dan 16 November di Bali. Baik, berikutnya kita akan bahas yang kedua, headline Media Indonesia ini. Angka COVID naik lagi Mas Eko, tembus angka 6.000 kasus per hari. 3 subvarian Omikron ya diduga menjadi biang kerok lonjakan kasusnya. 2 tahun lalu kita pernah dibombardir ya, menjadi ekonomi menjadi porak-poranda ekonomi Indonesia maupun dunia terkait dengan COVID ini, kemudian ditambah dengan Delta. Nah sekarang sudah melandai, sekarang timbul lagi. Ini sudah ada sekitar 6.601 ya. Betul. Jadi mungkin kita tetap harus waspada di tengah ekonomi kita yang mulai menggeliat. Jangan sampai kemudian kita terlena
kemudian naik terus. Kalau naik terus tentu yang imbasnya banyak kemana-mana. Itu ke apa namanya ke negara juga, kepada masyarakat juga, usaha pasti akan melemah, lesu dan lain-lain. Memang kasusnya masih sedikit, tapi ini tetap menjadi perhatian, harus menjadi perhatian serius. Kalau kita melihat pemerintah memprediksi puncaknya itu Desember atau Januari, mudah-mudahan demikian. Jangan sampai kemudian itu terus bertambah seperti 2 tahun lalu, nggak habis-habis, kemudian ada macam-macam PHK, ada banyak, kemudian karyawan harus bekerja di rumah, kemudian pendapatan juga pasti menurun. Karena banyak yang PHK, kemudian negara juga lagi susah. Nah, itu tentu kita tidak mengharapkan itu lagi terjadi seperti 2 tahun lagi. Tentu ini menjadi warning ya, Mas Eko, pernyataan dari Menteri Kesehatan bahwa diperkirakan puncaknya 35 hari setelah proporsi varian. Dan diperkirakan tadi Mas Eko sampaikan Desember atau Januari 2023 adalah puncaknya, maka sekarang adalah langkah antisipasi yang harus dilakukan. Protokol kesehatan jangan kendor ya Mas Eko, dan juga vaksin booster bagi yang belum booster. Iya, saya masih melihat ada warga negara yang kita yang masih divaksin di 1 dan 2, boosternya belum. Jadi berbondong-bondonglah ya ke kemana, ke puskesmas, rumah sakit atau ke manapun yang menyediakan vaksin booster. Kalau kita melihat dari pemerintah ini kan masih ada tersedia. Jadi stoknya aman ya berarti? Stoknya kan masih aman. Jadi saya kira harus segera ke sana saja mereka yang belum booster, karena ini terkait dengan banyak hal. Baik, itu terkait dengan banyak hal termasuk ekonomi. Kita bahas nih ekonomi ya Mas Eko. Perkuat ekonomi domestik. Ada 2 sektor utama ya, memperkuat atau mempertahankan denyut perekonomian domestik agar bisa terus tumbuh ya Mas Eko. Yang pertama adalah konsumsi, yang kedua adalah investasi. Betul, jadi kita memang patut bergembira di tengah sempat kemarin resesi dunia yang sekarang mulai ada, kemudian pandemi juga belum berakhir. Tapi pertumbuhan ekonomi dari semester 1, 2, dan 3 kan terus mulai membaik. Tapi kita juga tetap harus waspada bahwa semester 4 nanti belum tentu kita akan melampaui atau mungkin juga tidak sama dengan yang di kuartal ketiga ini. Mungkin akan turun karena banyak variabel yang tidak akan terjadi di semester 4 itu. Jadi pemerintah tetap harus waspada bahwa pertumbuhan ekonomi ini di semester 4 akan lebih susah. Apalagi kalau kita melihat ada badai PHK juga di beberapa tempat di Indonesia maupun di belahan dunia yang lain terkait dengan resesi. Mungkin makanya ada pengurangan atau pengusaha ya menginginkan adanya pengurangan jam kerja Mas Eko dari 40 jam per minggu. Ya memang kalau kita melihat memang agak berat ya pengusaha ini kan, terutama di padat karya ya, apakah itu garment, tekstil maupun sepatu, itu kan sekarang banyak yang di PHK. Memang pengusaha ini meminta agar ada semacam peraturan Menteri Tenaga Kerja untuk mengurangi jam kerja dari 40 jam per minggu begitu menjadi 30. Tentu kalau tidak bekerja juga tidak dibayar. Itu intinya dari usulan dari pengusaha ketika dia dialog dengan DPR. Tapi tentu ini kembali lagi kepada Ibu Ida Fauziah ya, Menteri Tenaga Kerja, apakah ini layak diberikan usulan, disetujui usulan dari pengusaha ini atau tidak. Karena kita ada dampaknya juga kan Mas Eko, tentu pendapatannya akan berkurang, bagaimana juga dengan daya beli masyarakat. Betul, nanti. Iya, ketika daya belinya kurang, kemudian pendapatannya kurang, jam kerjanya juga berkurang, pasti akan berimbas kemana-mana, termasuk kepada daya beli. Kalau misalkan jam kerjanya berkurang, pasti daya belinya juga berkurang. Itu akan juga berimbas kepada nanti di triwulan keempat pertumbuhan ekonomi tentu akan mulai melambat kalau itu terjadi. Itu yang harus diwaspadai ya untuk kuartal keempat. Tetapi kalau kita bahas kuartal ketiga bisa dibilang impresif begitu ya Mas Eko, sesuai dengan tema editorial Media Indonesia hari ini, momentum ekonomi yang impresif di tengah perlambatan ekonomi global, tetapi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan ketiga 2022 tumbuh pesat, yakni di angka 5,72% secara tahunan. Ya. Saya kira ini di luar prediksi. Kalau kita melihat banyak pengamat maupun pemerintah juga memprediksi mungkin kurang dari 5,72, 5,5, 5,6. Tapi kalau 5,72 memang kita juga agak kaget ini. Tapi kalau kita melihat memang ada banyak faktor yang menyebabkan di triwulan ketiga ini naik. Saya kira mobilisasi yang mulai longgar, kemudian juga daya beli sudah mulai meningkat.
kemudian juga faktor-faktor lain ya. Ini yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi di semester 3 ini di luar ekspektasi. Termasuk juga aktivitas belanja kelompok masyarakat menengah atas ya untuk kebutuhan tersier meningkat, Mas Eko. Kalau kita lihat di berbagai pemberitaan begitu, masyarakat kelas menengah masih membeli gadget dengan harga yang mahal begitu. Itu salah satu wujudnya juga, Mas Betul, Eko. salah satunya itu. Kemudian yang paling penting menurut saya pariwisata ya. Pariwisata kan sekarang mulai dibuka di semua tempat ya. Kalau dulu ada pembatasan. Kemudian kalau kita melihat kegiatan-kegiatan yang berbau kolosal begitu, misalkan konser musik dan lain-lain itu sudah mulai dibuka dan banyak animo masyarakat yang datang. Itu artinya kan ekonomi bergerak. Kalau ekonomi bergerak, saya kira ekonomi ke depan saya kira Indonesia akan membaik. Baik, tentu ini harus dijaga momentum ekonomi yang impresif, tetapi juga harus waspada ya, Mas Eko. Itu nanti kuncinya, kita akan bahas lagi, pemirsa. Inilah tema editorial Media Indonesia untuk hari ini, momentum ekonomi yang impresif. Momentum ekonomi yang impresif. Ekonomi Indonesia melambung di tengah kondisi ekonomi global yang berada di ambang resesi. Pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,72% secara tahunan pada kuartal 3 2022. Sebuah pencapaian yang melampaui ekspektasi dan patut diapresiasi. Pencapaian dalam momentum pemulihan ekonomi yang sempat babak belur karena pandemi COVID-19, kini dengan keberhasilan pemerintah menangani pandemi, masyarakat kembali bergerak, maka motor perekonomian juga bergerak. Badan Pusat Statistik menyebut pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga itu lebih banyak ditopang oleh konsumsi rumah tangga menengah ke atas, dengan capaian sebesar 5,93% karena meningkatnya aktivitas belanja pada kelompok masyarakat menengah atas, khususnya untuk kebutuhan tersier. Tentunya dengan makin besarnya konsumsi kelompok masyarakat menengah ke atas akan berpengaruh besar kepada kelompok masyarakat lainnya. Dampak ini akan menyokong dua sektor pendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu dari transportasi dan pergudangan, yakni ketika wisatawan mulai masuk dan kebutuhan belanja terus meningkat. Berbagai capaian ini diharapkan mampu menjadi fondasi bagi langkah Indonesia untuk benar-benar menghindari jurang resesi global di tahun 2023. Upaya yang tetap harus terus dijaga agar Indonesia menjadi penerang di tengah gelapnya ekonomi global tahun depan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal ketiga 2022 mencapai 5,72% secara tahunan. Ini pertumbuhan lebih tinggi dari kuartal terdahulu sebesar 5,44% atau melampaui capaian kuartal yang sama tahun sebelumnya sebesar 3,51%. Tetapi sejumlah ekonom memprediksi kondisi triwulan 4 bakal berbeda jika kuartal 3 dipengaruhi base year effect, yakni kecenderungan pertumbuhan dari nilai yang kondisi awalnya rendah. Tantangan ekonomi di kuartal 4 akan lebih berat. Pasalnya, base year effect sudah tidak terasa karena kuartal 4 tahun lalu pertumbuhannya sudah di atas 5%. Kondisi ini akan mengurangi pertumbuhan di kuartal 4 tahun ini. Artinya, ekonomi akan tumbuh tetap positif meskipun melambat. Perlambatan ekonomi ini akan berdampak pada kenaikan harga barang konsumsi, apalagi dampak kenaikan harga karena kenaikan harga bahan bakar minyak akan mulai dirasakan masyarakat. Kewaspadaan patut dicermati pemerintah, terutama tim ekonomi di jajaran Kabinet Indonesia Maju. Antisipasi kebijakan untuk menangkal dampak resesi ekonomi global sebaiknya cepat dimitigasi. Tentu, semua pihak berharap jangan sampai tekanan seperti yang menimpa industri garmen karena menurunnya permintaan ekspor terjadi di sektor lainnya. Pemerintah dituntut untuk kerja ekstra keras dalam memitigasi dampak-dampak tekanan krisis ekonomi global tahun depan. Jika ekonomi bangsa ini ingin terus meroket di dalam triwulan terakhir 2022, dorongan belanja APBN sangat dibutuhkan. Perlu ada terobosan yang cukup strategis untuk memberikan efek domino terhadap perekonomian rakyat. Selain itu, peran kolaborasi antara pemerintah dengan Bank Indonesia untuk terus menjaga inflasi dengan penyesuaian suku bunga yang moderat yang juga penting, yakni menjaga daya beli masyarakat serta penguatan pasar domestik agar perlambatan ekonomi tidak terjadi.
Tentunya, seluruh elemen bangsa juga harus merapatkan barisan untuk bersama-sama menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menunjukkan tren pemulihan ekonomi. Dengan capaian yang terus impresif, diharapkan pertumbuhan ekonomi semakin menguat. Pemirsa, kita akan bahas karena berbasis pada ekonomi domestik. Kalau kita lihat konsumsi rumah tangga ditambah dengan konsumsi pemerintah, itu share-nya sudah cukup besar, Pak. Jadi mungkin kira-kira sekitar 70%. Nah, artinya kalau ini bisa kita gerakkan, maka sebenarnya 70% dari ekonomi kita itu
bisa kita berikan berbagai inovasi kebijakan agar tetap bertumbuh, kira-kira begitu. Nah, bonusnya adalah pada saat kita menghadapi kondisi di mana global pasokannya berkurang dan semestinya Indonesia ini bisa memberikan dukungan pasokan karena memang kita memiliki pertumbuhan investasi untuk mendorong produk-produk ekspor. Nah, makanya tadi saya sampaikan, karena karakteristik kita berbeda, mestinya kita punya peluangnya adalah di sini, Pak. Misalnya kita punya pangan. Pangan tidak harus itu dengan investasi besar, tapi menengah kecil kalau ini didorong, ini bisa. Nah, tentu kita tidak hanya bicara tentang hal positifnya. Apakah tidak ada catatan-catatan untuk ke depan, ya, karena global ini juga belum akan membaik. Tentu ada. Kalau tiba-tiba ada perubahan shock ya di global dan tiba-tiba kemudian suku bunga Amerika meningkat, kemudian pertumbuhan di negara-negara partner tiba-tiba di tahun depan itu mengalami shock ya, ada hard landing, tentu itu akan berdampak kepada kita. Tetapi itulah yang saya maksud, karena kita memiliki struktur ekonomi yang semestinya kita punya berbagai peluang untuk bisa tetap tumbuh positif ya di tahun depan, maka segera siapkan untuk melakukan itu. Nah, termasuk juga kita masih punya cadangan devisa yang semestinya itu bisa meredah. Baik. Nah, Bu Henry, ini beberapa pihak juga memperkirakan ekonomi kuartal 4 akan tumbuh melambat. Apa saja yang memicunya dan apa langkah antisipasi yang tepat harus disiapkan oleh pemerintah? Ya, sebenarnya kalau kita melihat konsumsi rumah tangga, itu kan memang lebih didorong oleh kelompok 20% atas ya. Sisanya yang kelompok 40% di bawah itu lebih mengandalkan kepada bantuan sosial. Nah, inilah yang semestinya kita berharap bahwa di 2022 kuartal 4, karena kemarin itu ada kenaikan harga BBM, tentu saja tidak cukup hanya dengan mengandalkan tambahan BLT. Ya, karena saya belum pernah mendengar apakah betul bahwa kompensasi sebesar 150.000 per bulan itu betul-betul sudah dihitung mengkompensasi kenaikan harga yang terjadi bagi kelompok bawah itu dengan kenaikan harga BBM-nya ini. Nah, jadi oleh karena itu, karena juga APBN kita tidak akan sanggup untuk menaikkan lagi BLT lebih tinggi lagi, maka yang kita perlukan adalah inovasi kebijakan agar kelompok bawah tadi ada additional income. Mereka yang di kelompok bawah itu bukan tidak produktif. Maka kalau mereka mengerjakan yang bisa mereka kerjakan, ya, sebagian besar mereka ada di pertanian. Kalau kemudian pertanian secara luas, pertanian, perkebunan, kemudian perikanan dan sebagainya, peternakan ini ada inovasi-inovasi yang memungkinkan kelompok bawah ini bisa berkonsumsi tidak hanya sebatas BLT tetapi ada additional income. Inilah yang akan berharap bahwa tidak hanya kuartal 4 tapi juga tahun depan akan bisa berjaga lebih baik. Baik, terima kasih pengamat ekonomi Henry Saparini sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Salam sehat selalu, Ibu Henry. Baik, Mas Eko, tadi kita sudah simak ya beberapa sektor menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia, yakni konsumsi rumah tangga, kemudian investasi dan juga pertumbuhan ekspor. Tetapi juga harus terus disupport, harus terus didorong ya, komoditas-komoditas besar, kemudian investasi menengah dan juga kecil, serta harus ada inovasi kebijakan supaya tren ini bisa terus terjaga, Mas Eko. Iya, yang paling penting itu di kuartal keempat nanti ya, kita kan harus menjaga. Pertama tentu kita harus mempercepat belanja modal dan belanja barang. Kalau kita melihat sampai Oktober 2022 itu kan baru mencapai 66, kalau tidak salah 66, sekian persen ya, dan 66,83 untuk belanja barang. Ini kan masih ada space waktu ya di kuartal keempat nanti. Ini yang harus kemudian digenjot oleh pemerintah maupun pemerintah daerah. Di belanja-belanja modal maupun belanja barang. Kemudian juga saya kira untuk menjaga agar inflasi maupun daya beli, suku bunga dan lain-lain tetap terjaga, saya kira BI juga harus melakukan penyesuaian terhadap suku bunga. Kemudian agar secara moderat itu mengikuti inflasi yang kemudian nanti akan bergerak. Ini kemudian juga akan penguatan pasar domestik. Kalau kita melihat Ibu Henry Saparini tadi, saya sangat setuju bahwa karakteristik kita memang berbeda. Jadi sangat tradisional. Kalau kita melihat
memang sangat berbeda ketika di Eropa. Kalau Anda lihat resesi sebentar saja, kemudian di Eropa itu sangat berdampak sekali. Di Inggris misalkan, biasanya orang makan 3 kali, sekarang dihemat betul itu. Biasanya banyak sekali yang dihemat. Bisa makan sekali aja, itu dampaknya sangat luar biasa kalau di luar negeri. Tapi kalau di Indonesia Anda nggak bisa makan, Anda bisa makan minta ke tetangga, misalkan ke saudara, itu hal yang biasa. Itu yang disebut mungkin tradisional ya. Culture kita ya. Betul ya, itu saling sangat tolong berbeda. menolong. Betul ya, Eva. Baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya, utamanya untuk menjaga daya beli masyarakat. Tetapi sesaat lagi kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan beberapa penelpon. Kita langsung akan sapa ya, Mas Eko. Yang pertama Pak Yunus Luwat dari Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Selamat pagi, Pak Yunus Luwat. Salam sehat, Pak. Ya, Pak Yunus Luwat, apakah sudah terhubung? Selamat pagi, Pak Yunus Luwat. Ya, silakan Pak Yunus Luwat. Baik, mohon maaf pemirsa, ada gangguan komunikasi kami dengan Pak Yunus Luwat. Berikutnya kita akan sapa Pak Ondo Selitonga dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak Ondo, salam sehat Pak. Salam sehat, selamat pagi Bu Eva, selamat pagi Mas Eko. Selamat pagi Pak Ondo. Ya, silakan Pak Ondo. Iya. Ini judulnya Momentum Ekonomi yang Impresif, menakjubkan, luar biasa ya. Di tengah kondisi ekonomi yang diambang kehancuran karena resesi, malah ekonomi kita year on year malah mencapai 5,72%. Bravo ya buat Jokowi dan pasukannya. Puluhan negara ngantri di IMF, International Monetary Fund. Kita malah tumbuhnya impresif. Hendaknya hal ini dapat dipertahankan hingga kuartal keempat. Untuk itu, Bank Indonesia tetap mampu menjaga inflasi agar tidak lari kencang ya. Hendaknya juga investasi meningkat, kredit usaha rakyat atau KUR juga terus ditingkatkan dengan harapan UMKM ikut serta mendukung. Hendaknya juga semua lini KL bahu-membahu agar pertumbuhan yang impresif ini tetap terjaga. Agar kuartal 4 tidak terjun bebas selain ekspor konsumsi, tersier atau pembelanjaan teknologi atau pariwisata, juga saya harapkan serapan APBN hendaknya juga maksimal, terutama yang belanja modal. Terakhir, kita harus tetap waspada. COVID varian baru sedang mengancam kita. Agar tidak mengganggu perekonomian kita, maka kita harus tetap waspada semua, tidak terkecuali. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ondo Selitonga dari Bekasi, Jawa Barat. Berikutnya kita akan sapa Pak Ikhwan dari Jember, Jawa Timur. Selamat pagi Pak Ikhwan, salam sehat Pak. Selamat pagi Mbak Eva, selamat pagi Mas Eko. Nah, ekonomi impresif ini lebih tepatnya kita harus mempersiapkan diri bahwa globalisasi di bidang ekonomi dan komunikasi itu keniscayaan. Oleh sebab itu sebentar lagi kita hadapi dalam 1,5 bulan ini. Nah, untuk itulah maka memperbaiki ekonomi domestik yang sekarang konon pertumbuhannya sudah 5,72 memang hebat, tapi belum menyangkut soal keadilan itu. Nah, untuk itulah maka kita harus menyiapkan diri, membuat konsep.
Nah, yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional, faktual, dan aktual, yaitu apa yang disebut dengan inventarisasi, memperbaiki dulu ekonomi domestik dengan menekan hal-hal yang membahayakan dan menyia-nyiakan apa yang kita ambil dari kebijakan publik ini. Nah, yang justru menjadi apa istilahnya itu tidak mendukung, yaitu masalah ini harus ditekan sekali, korupsi, kemudian narkoba, lalu penguasaan oleh oligarki terhadap hasil-hasil strategis kekayaan alam kita. Ini harus ditekan. Nah, untuk itulah maka inventarisasi problem sebenarnya sudah bisa diramalkan, diprediksi apa yang akan terjadi tentang globalisasi ekonomi yang akan datang ini. Lalu setelah inventarisasi problem kemudian dianalisis sampai kepada apa yang disebut dengan ini loh. Baik, terima kasih Pak Iwan dari Jember, Jawa Timur. Berikutnya kita akan sapa kembali Pak Yunus Luwat dari Tanjung Selor, Kaltara. Pak Yunus Luwat, selamat pagi, salam sehat Pak. Selamat pagi, sehat selalu untuk seluruh warga NKRI tercinta. Terima kasih untuk kesempatan untuk memberikan pendapat berkaitan dengan momentum ekonomi yang imprensif. Imprensif ini memang suatu hal yang luar biasa. Kita harus berpikir positive thinking kepada penyelenggaraan layanan kepada warga masyarakat oleh pemerintah Republik Indonesia secara khusus. Kemudian kita berbangga bahwa Indonesia di tengah-tengah kondisi ekonomi global yang berada di ambang resesi, dia malah pertumbuhan ekonominya nasional mencapai 5,72% secara tahunan pada kuartal ketiga tahun 2022. Suatu pencapaian yang melampaui ekspektasi dan patut diapresiasi. Oleh sebab itu, walaupun kita sempat babak belur karena pandemi COVID, tetapi kita bersyukur karena kebersamaan kita. Oleh sebab itu, di momentum ekonomi yang impresif ini, mari kita gunakan dengan baik-baik kondisi ini dan secara adil merata bagi kepada masyarakat supaya semua perekonomian kita boleh meningkat walaupun dalam kondisi-kondisi yang sangat-sangat berat pengaruh ekonomi global. Tetapi kami dari Kalimantan Utara tetap berharap supaya pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan 4 kabupaten 1 kota tetap diperhatikan karena kami ini adalah provinsi yang baru. Terima kasih Pak Yunus Luwat dari Tanjung Selor, Kaltara. Mas Eko dan juga pemirsa, tadi kita sudah simak ya. Sejumlah penelpon mengapresiasi capaian ini kuartal ketiga momentum ekonomi yang impresif. Karena kalau kita bandingkan dengan negara lain yang angka pertumbuhan negara lain itu melambat ya Mas Eko. Misalnya data yang saya baca ya dari Tiongkok, pertumbuhan ekonominya 3,9%, kemudian Amerika Serikat 1,8%, Jerman 1,2%, Uni Eropa 2,1%, Korea Selatan 3,1%, sedangkan Indonesia di kuartal ketiga year on year 5,72%. Ya, ini saya kira yang kita sebut tadi momentum untuk kebangkitan ekonomi ya, yang harus dipertahankan. Di kuartal ketiga ini memang kalau kita melihat banyak pro dan kontra, tapi saya lebih setuju bahwa ini di luar ekspektasi. Karena 5,72 itu sangat tinggi sekali. Jadi ini yang patut kita apresiasi dari sisi lain, tapi kita juga harus waspada di kuartal keempat. Yang saya sebutkan tadi, banyak kendala yang akan terjadi di kuartal 4 jika pemerintah tidak hati-hati, waspada. Tentu imbasnya adalah kepada perekonomian kita di ujungnya nanti. Berapa pertumbuhan ekonomi kita. Banyak yang memprediksi di kisaran 5,01, bisa 5,1, bisa 5,52, tergantung nanti di kuartal keempat. Apakah indikator-indikator yang disebutkan oleh misalkan di Bu Henry Saparini tadi, ataukah saya menyebutkan di beberapa awal tadi di segmen pertama, itu apakah dilakukan oleh pemerintah atau tidak. Jika itu dilakukan, saya kira pemerintah di kuartal keempat akan melambat sudah pasti itu, karena beberapa indikator yang akan terjadi, terutama dari basis yang rendah atau low basis efeknya sudah tidak ada di kuartal keempat. Tapi saya kira Bu Sri Mulyani dan kawan-kawan mengerti itu, dan saya berharap juga di kuartal 4 akan tidak terlalu jauh penurunannya sama dengan kuartal ketiga. Artinya harus ada mitigasi dari sekarang ya Mas Eko untuk mengantisipasi ada perlambatan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat itu yang
Sudah diprediksi juga Iya, sebelumnya? saya kira iya. Karena kita kalau melihat ada beberapa indikator, misalkan terkait dengan kenaikan tingkat inflasi ya. Karena kita melihat juga pertumbuhan ekonomi di banyak negara juga tidak stabil. Mungkin di Indonesia, di Asia Tenggara, Indonesia dan Malaysia, mungkin Singapura, Thailand agak meningkat. Kemudian terkait dengan suku bunga pinjaman, ini ternyata juga menjadi salah satu pengaruh. Kemudian biaya manufaktur, Betul. kemudian juga pelemahan kurs rupiah ini juga harus kita waspadai. Kemudian yang terakhir saya kira pemerintah harus melakukan kemudahan untuk beberapa investor untuk masuk ya. Karena kalau kita melihat padat karya ini sangat terpengaruh sekali. Iya. Ada badai PHK di mana-mana sekarang, bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. Nah ini kan perlu ada stimulus, apakah itu perpajakan ataukah kemudahan untuk melakukan investasi, ini yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Sehingga ketika investasi masuk, kemudian padat karyanya juga mulai tumbuh. Kalau kita lihat sekarang yang paling terdampak adalah garment, kemudian tekstil, kemudian sepatu, ya itu yang sekarang banyak terdampak. Satu lagi mungkin startup, badai PHK-nya juga banyak betul itu startup. Jadi ini yang menjadi PR bagi pemerintah di kuartal keempat. Jadi insentif harus terus diberikan untuk Iya. sektor-sektor penopang ya, Mas Betul Eko? ya, saya kira demikian. Karena kita melihat juga ini momentum kan. Kalau momentum itu harus dijaga betul, jangan betul. sampai kemudian turun. Betul, momentum harus dijaga, tetapi prediksinya kuartal keempat pertumbuhan ekonomi pasti melambat, itu hampir pasti. Ya. Tapi yang paling penting adalah jangan sampai terjun bebas, Mas Eko. Iya, betul itu saya kira iya. Saya kira pemerintah tahu itu. Kemudian kalau melambat juga pasti berdampak juga kepada banyak hal. Yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat apa? Saya kira yang paling penting adalah pemerintah segera melakukan belanja modal dan belanja barang. Kalau kemudian itu dibelanjakan, modal itu ada, kan itu bergerak ekonomi. Misalkan pemerintah daerah ya, itu jangan sampai kemudian uangnya disimpan aja di bank, kemudian dibelanjakan. Kalau dibelanjakan uang berputar. Iya. Anda belanja apa itu kan ekonomi berputar. Betul. Demikian juga dengan negara. Kalau itu dilakukan, saya kira ekonomi akan terus membaik. Ya. Jadi harus menjaga pergerakan uang di masyarakat ya, itu Iya, iya. penting ya, Mas Eko, Betul, dan iya. juga menjaga daya beli dari masyarakat itu Iya, sendiri. iya Eva. Untuk menjaga daya beli masyarakat, yang harus langsung dilakukan apa sekarang, Mas Eko? Saya kira kalau bansos itu hanya sementara ya. Kalau kita melihat pemerintah itu adalah jangka pendek. Betul ketika PHK kita membutuhkan bansos, tapi itu efeknya sangat pendek sekali. Itu tidak terlalu dirasakan ketika nanti akan jangka panjang. Yang paling penting adalah yang saya sebutkan tadi, mempermudah investasi, ya. Kemudian ada stimulus tadi. Kemudian tentu pengusaha itu tidak harus cepat-cepat melakukan PHK. Karena mungkin ada banyak faktor ya. Betul kita akan ada perekonomian akan semakin ke depan nanti akan semakin agak susah. Cuma jangan sampai kemudian langsung PHK. Ini akan menimbulkan keresahan, menimbulkan masyarakat juga daya belinya akan semakin menurun. Kalau kita melihat pengusaha memang mengusulkan dari 40 jam tadi menjadi 30. Kemudian kalau memang ada perusahaan yang mulai agak goyah begitu bisa dipangkas, misalkan gajinya direksi dulu, gajinya manajer, kemudian tidak ada bonus misalkan, kemudian tidak ada lembur. Ini kan tahapan-tahapan begini harus bisa dilakukan. Jangan sampai kemudian langsung ketika ekonomi menurun, perusahaannya merugi langsung di PHK. Ini tentu tidak ingin di. Baik, kebijakan yang tepat, kemudian mitigasi yang tepat juga harus dilakukan ya, Mas Eko. Nanti kita akan bahas lagi, tetapi usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Eko, tadi sebelumnya kita bahas soal pengusaha yang minta pengurangan jam kerja. Kemudian nanti juga ada kabar ya, tanggal 21 November akan ada pengumuman upah minimum provinsi, kemudian 30 November pengumuman upah minimum kabupaten kota. Nah, apa dampaknya dengan pengumuman ini? Saya kira ini yang ditunggu oleh kita para pekerja ya, karena pasti akan naik. Berapa kenaikannya? Nah, kita yang nggak tahu nih, apakah
berapa persen itu tentu yang harus dihitung oleh pemerintah maupun gubernur maupun wali kota, bupati di daerahnya masing-masing. Tentu setiap kenaikan tuh diminta signifikan, tapi kan kita juga harus melihat juga kondisi negara, kemudian kondisi perusahaan. Apakah dalam kondisi seperti ini di tahun depan, apakah ekonomi akan semakin melambat, apakah terus ada kemajuan, ya. Ini yang tentu kita tidak tahu. Ini faktornya adalah di kuartal keempat nanti. Ketika kuartal 4 melambat, tentu untuk melakukan rebound di kuartal pertama 2023 itu akan agak sulit itu. Nah, itu mungkin yang perlu ekstra kerja keras bagi pemerintah. Tapi apapun itu, saya kira mekanisme untuk menaikkan upah minimum provinsi maupun kabupaten kota itu harus dilakukan setiap tahun. Betul. Tentu pekerja, buruh dan lain-lain seperti saya itu juga seperti menunggu. Saya juga, seperti kami ya. Ya, itu kan menunggu juga apakah ada kenaikan gaji, apakah hanya tetap, tapi ada insentif yang lain, ini kan patut dibahas juga. Betul, karena nanti pengaruhnya ke daya beli lagi ya, daya beli saya masyarakat. kira iya, jadi ketika, ini kan sebetulnya yang perlu dipelajari, dilakukan itu kan terkait dengan inflasi, harusnya begitu. Ketika inflasinya sekian persen, jadi makanya kenaikan gaji juga harus mengikuti. Tapi kalau di bawah itu tentu daya belinya akan semakin turun, Eva. Karena ekonomi juga pasti akan semakin sulit. Nah, kalau semakin sulit, daya beli menurun, tentu pertumbuhan ekonomi akan berpengaruh juga. Tentu kita masih nantikan ya pengumuman pada tanggal 21 November dan 30 November terkait dengan upah minimum, baik itu untuk provinsi maupun kabupaten kota. Betul, Hal lainnya juga Mas Eko, kita dukung bersama ya G20 yang juga ini memberikan kontribusi positif ya Mas Eko untuk ekonomi sudah Indonesia. Pasti, kata G20 itu kan membahas persoalan ekonomi sebetulnya. Negara-negara ini kan berkumpul di Bali nanti 15-16 November, tentu akan membahas beberapa hal terkait dengan ekonomi. Kita melihat sekarang ada krisis energi karena perang Rusia-Ukraina, kemudian ada pelemahan rupiah maupun pelemahan mata uang asing di beberapa negara. Kemudian juga krisis energi. Ini kan semua akan dibahas dalam G20 nanti. Nah, ini yang kemudian akan menjadi solusi bagi negara-negara G20 itu untuk ke depan seperti apa. Memang setiap ada kegiatan itu suka diselipin dengan politik, tapi sebetulnya ini tidak dibahas, tidak perlu dibahas, termasuk krisis yang terjadi Rusia-Ukraina sekarang ini. Karena itu di luar itu. Tapi kalau misalkan di luar itu mau membahas, silahkan saja. Tapi G20 itu sebenarnya adalah persoalan ekonomi. Dampaknya tentu akan sangat luar biasa. Dari sisi tenaga kerja, banyak orang yang akan bekerja. Kemudian dari sisi wisata, sudah pasti. Banyak negara yang akan datang, kemudian dia akan membawa kan tentu rombongan, keluarga, dan lain-lain. Kalau dia misalkan G20 akan 2 hari, 3 hari dia sudah ada di Indonesia seminggu, kemudian melanjutkan dengan wisata di Bali, mungkin menyeberang ke NTB, di Lombok dan sekitarnya, itu kan ekonomi juga akan tumbuh. Saya kira itu ke depan, saya kira itu akan berpengaruh. Itu akan berpengaruh, dan yang paling penting sekarang adalah kolaborasi untuk menjaga ya Mas Eko, momentum ekonomi yang impresif ini bisa terus terjaga sampai kuartal keempat. Kalaupun turun, kalaupun ada perlambatan, jangan sampai terjun bebas ya. Betul ya, saya kira pemerintah, pengusaha, tentu kita sebagai warga negara akan menjaga, sama-sama menjaga agar momentum ini setiap jaga, kuartal keempat pertumbuhan ekonomi terus terjaga di level 5, sekian lah. Kemudian nanti tidak terlalu sulit untuk kita melakukan rebound di kuartal pertama di 2023. Baik, momentum ekonomi yang impresif ini harus terus dijaga agar tidak berat nanti yang untuk melakukan rebound di tahun depan. Baik, terima kasih Mas Eko sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Salam sehat selalu. Salam sehat. Pemirsa, tentunya seluruh elemen bangsa juga harus merapatkan barisan untuk bersama-sama menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menunjukkan tren pemulihan ekonomi. Dengan capaian yang terus impresif, diharapkan pertumbuhan ekonomi semakin menguat. Demikian Editorial Media Indonesia untuk hari ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Eko Wondo pamit undur diri. Terus patuhi protokol kesehatan dan tetaplah bersama kami di Metro TV. Salam sehat.